Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Mari kita hidup sepenuhnya, karena hidup itu luar biasa. Hidup kita sebetulnya adalah anugerah. Pertama, memang hidup itu bukan milik kita, karena kita diberi kehidupan pada waktu lahir. Karena itu pada waktu lahir kita tidak turut andil apapun. Dalam bahasa ekonomi, kita tidak tanam modal apapun untuk lahir. Tapi itu berarti bahwa hidup kita itu adalah keuntungan. Karena nggak tanam modal pasti untung. Lalu malah kita berhutang. Karena kita dibesarkan, dicintai bertahun-tahun sampai kita mandiri. Karena itu sebetulnya hidup adalah anugerah yang memang sepatutnya kita syukuri terus. Menariknya adalah ketika kita berbuat dosa, kesalahan yang sebetulnya merusak hidup kita sendiri, Tuhan menebusnya. Tuhan memberi kita pengampunan, menegaskan kembali bahwa kendati berdosa dan menderita karena dosanya sendiri, aku Tuhan tetap mengasihimu, supaya engkau berbahagia dalam hidup ini. Dan karena itu hidup kita ditebus. Sekali lagi mau menegaskan bahwa hidup kita itu milik Tuhan. Dan karena itu sebenarnya kita bisa lebih ringan dalam menjalani kehidupan ini. Lebih ringannya dalam arti kita tidak perlu lagi mikiri tentang hidup sendiri. Karena itu sudah jadi milik Tuhan. Kita tinggal menjalaninya dengan menaati apa yang memang diharapkan Tuhan. Toh ketaatan itu membawa kita kebahagiaan juga. Membawa kita kepada kehidupan yang lebih baik. Maka sebetulnya hidup sesederhana menaati apa yang Tuhan minta. Dan sebetulnya kalau diringkaskan, apa yang Tuhan minta cuma satu, mencintai. Inilah perintahku, hendaklah kalian saling mengasihi, seperti aku mengasihi kamu. Sehingga sebetulnya hidup mengasihi saja, tidak usah pusing. Dan mengasihi itu sesederhana, I am here for you. Saya ada di sini, hadir sepenuhnya, dan untuk Tuhan. Kalau bisa, kita terus-menerus menyadari kesatuan kita dengan Tuhan. Sedang apapun kita. Sedang mandi, sedang bekerja, sedang bercakap-cakap, sedang melakukan sesuatu, berdagang, atau apapun juga, kita mengalaminya dari kesatuan kita dengan Tuhan. Dan hari ini, hari yang sangat istimewa. Karena Tuhan menegaskan cintanya itu dengan tindakan, yaitu menerima kematian untuk kebahagiaan kita. Dan kematian itu real, sungguh-sungguh dialami oleh Tuhan. Dan ini yang menjadi sulit, karena Tuhan mati. Bagaimana ceritanya? Harus menjadi manusia dulu. Dan karena itu benar, demi bisa menunjukkan cinta yang tanpa batas, maka Allah menjadi manusia dan kemudian mengalami kematian seperti kita. Sehingga kita bisa mengalami kehidupan di dalam Dia. Sebetulnya kita itu tidak bisa sungguh-sungguh menjadi satu dengan Tuhan. Yang ilahi dengan yang manusia tidak bisa menjadi satu. Kecuali yang ilahi itu jadi manusia. Dan itulah yang dilakukan Tuhan. Sehingga kemanusiaan kita ada di dalam keilahiannya. Dan kemudian Tuhan memberikan dirinya supaya di dalam kemanusiaan kita ada keilahian Tuhan. Dan kita kemudian tidak sekedar manusiawi, tapi kemudian menjadi ilahi. Memang agak susah untuk mengalaminya, tetapi bisa, karena itu tindakan Tuhan. Dan kita mempunyai kemampuan untuk mengalami keilahian itu, jalannya mencintai. Dan karena itu kembali ke situ. Kita hidup atas dasar kasih. Kita hidup
untuk mengasihi. Tidak ada yang lain. Karena itu tidak perlu terlalu banyak berpikir dan menjadi pusing, harus ini, harus itu, mencapai ini, mencapai itu, sukses di sini, sukses di sana. Tidak. Live in love because you are love. Sehingga naturally love overflow from you. Itu saja. Yang penting bagi kita adalah mengasihi, mensyukuri. Dan membuka sumbatan-sumbatan yang menghambat kasih itu bisa meluap dari diri kita. Because we are love. Sebelum ada apa-apa kita adalah kasih. Serupa dengan Allah yang adalah kasih. Kita tinggal mencoba hidup atas dasar perspektif kasih itu. Digerakkan oleh kasih, kemudian mengampuni, dan melayani. Karena kasih itu di dalam kehidupan yang nyata adalah melayani. Wujudnya adalah pelayanan. Dan kemudian dari situ kita memperoleh damai sejahtera. Hidup yang sepenuhnya adalah melayani. Melayani yang mengalir dari kasih atau melayani sepenuh hati. Dan kita semua diberi kesempatan untuk itu. Bahkan pada waktu Anda menikah, bagi yang menikah, janji Anda yang pertama adalah saya berjanji untuk setia mengabdikan diri kepadamu dalam untung dan malang, sehat dan sakit. Itulah cinta yang sebenarnya, mengabdi tanpa syarat, tanpa batas waktu. Dan kemudian kita mengalami sendiri, ada di dalam Allah yang adalah kasih, karena sepanjang hari kita mengabdi, melayani. Sayang, sesudah menikah, banyak yang lupa janji yang pertama ini. Tidak mengabdi malah berusaha menjadi bos. Dan karena itu menderita dua-duanya. Karena bukan untuk itu perkawinan. Perkawinan adalah sebuah tindakan nyata seperti Yesus mengasihi kita dengan melayani dan menyerahkan nyawanya. Karena itu janji yang pertama adalah setia mengabdikan diri. Baru kemudian mencintai dan menghormati. Maka mari kita kembali ke sana. Dan hari ini Tuhan menunjukkan dan mengingatkan kita kembali untuk mengutamakan kasih yang bentuknya adalah pelayanan tulus hati. Yang mengalir dari dalam, bukan karena kewajiban. Yang digerakkan oleh kasih. Maka kita juga belajar dari Tuhan yang selalu digerakkan oleh belas kasih. Dan kemudian kita bertindak untuk hadir sepenuhnya, memberikan diri. I am here for you. Saya di sini siap untuk melayanimu, menjadi abdi bagimu. Yang menikah begitu, anak begitu, imam juga mempersembahkan seluruh hidupnya untuk memberikan diri, melayani umatnya sebagai bentuk dan tanda wujud dari kehadiran Tuhan yang penuh kasih. Mudah-mudahan hari ini menguatkan, mengingatkan kita, meneguhkan kita untuk hidup di dalam kasih yang diwujudkan dalam pelayanan penuh sukacita. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care because you are love. Tuhan memberkati.